Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya Wahyu, tentunya di Dua Kehidupan. Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bacakan cerita dari Ndai Khalifah saat pendakian ke Gunung Merapi. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Oh ya, bagi teman-teman yang punya kisah horor, kalian juga bisa kirim cerita ke akun Instagram Dua Kehidupan ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. 3 hari sebelum kejadian tersebut, aku dengan 4 temanku, Nopeng, Uncu, Firman, dan Iwan, yang juga tergabung dalam Sispalah, berencana akan mendaki Gunung Merapi. Gunung yang memiliki ketinggian 2891 mdpl. Gunung Merapi ini adalah gunung kedua yang ingin kudaki setelah berhasil mendaki Gunung Gede Pangrango dan Gunung Semeru, yang rutenya cukup berat dari Gunung Merapi. Segala persiapan untuk pendaki pun mulai dikumpulkan. Hingga tibalah harinya, kami berangkat dari rumah ketika matahari mulai terbenam. Dengan naik bus menuju Kota Baru yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan rute normal untuk mendaki Gunung Merapi. Dan setelah tiba di Kota Baru, udara dingin yang mulai menusuk tulang. Lalu kami makan dulu untuk mengumpulkan energi. Dilanjutkan dengan sholat isya di Masjid Kota Baru. Setelah sholat kami mulai melakukan pendakian. Baru 15 menit perjalanan, salah satu temanku menanyakan kacamata yang kukenakan. Dan aku baru sadar kalau kacamata itu tertinggal di masjid tempat kami sholat tadi. Mau balik lagi tapi sudah terlanjur di perjalanan. Jadi ya sudahlah. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Kami juga mendaftarkan nama di pos Pasanggerahan, tempat memulai pendakian di gunung tersebut. Sekaligus membayar retribusi kepada penjaga pos. Setelah pendaftaran selesai, kami pun melanjutkan perjalanan. Sebenarnya sudah banyak hal aneh yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Ketika aku berada di barisan paling belakang, seperti ada suara-suara yang berisik di belakangku. Dan setiap aku menoleh ke belakang, tak ada apa-apa, dan hal tersebut juga dirasakan temanku Firman. Dan dia langsung menemaniku berjalan beriringan di posisi belakang. Ketika menempuh jalur sempit, dia yang menggantikan posisiku di belakang. Temanku ini mempunyai kelebihan seperti indera keenam, tapi dia tidak membahasnya dalam perjalanan tersebut. Matahari pagi itu mulai bersinar. Kami sudah sampai di batas vegetasi atau cadas. Puncak Merapi pun sudah mulai kelihatan. Iwan dan aku yang pertama sampai di batas vegetasi tersebut, disusul Nopeng, Firman, dan Uncu yang selama perjalanan aku terus perang mulut dengan mereka. Lalu kami beristirahat untuk masak, makan, dan ngopi sembari sebat untuk mengisi energi. Aku sendiri saat itu merasa tidak bisa mengontrol emosiku. Aku lupa penyebabnya. Hingga aku membuang salah satu periuk yang kami gunakan untuk memasak. Kemudian membawa tas sandang yang agak kosong karena perlengkapan logistik kami sudah dikeluarkan semuanya. Aku membawa beberapa batang rokok. Kukatakan pada keempat temanku kalau aku mau langsung ke puncaknya. Aku mulai menapaki jalan yang kurang lebih setengah jam menuju puncak Merapi. Kemudian terdengar suara Nopeng memanggilku. "Hai, aku ikutlah. Ayolah kau pergi sendiri." Lalu aku jawab, "Shh, mulutmu Peng. Di gunung ini jaga mulutmu."
Astagfirullah, Nopeng menjawab sambil menutup mulutnya. Dia pun kembali menyusulku yang baru setengah jalan menuju puncak Merapi. Singkat cerita, kami pun tiba di kawasan puncak Merapi tersebut. Aku takjub dan bahagia, hilang segala penat, letih setelah berjalan hampir 10 jam. Aku melihat ada tugu salah satu seorang pendaki yang meninggal di Gunung Merapi, yaitu Abel Tasman. Menurut cerita dari para pendaki, dia meninggal karena menyelamatkan seseorang yang terjebak di kawah gunung tersebut. Dan secara refleks, aku mencium tugu tersebut. Dan banyak pendaki lain yang tersenyum kecil melihat ekspresi berlebihanku saat itu. Akhirnya aku dan Nopeng berjalan-jalan mengitari puncak yang banyak kawah-kawah hingga menuju puncak Merapi, salah satu puncak yang top di Gunung Merapi. Dan beberapa menit kami di atas puncak sambil menikmati suasana puncak Merapi sejauh mata memandang terdampar permadani hijau. Betul-betul menenangkan hati. Setelah menghabiskan sebatang rokok, aku dan Nopeng melanjutkan perjalanan ke ladang bunga abadi, yaitu bunga Edelweiss. Disinilah awal kisah nyata yang membuktikan bahwa Tuhan punya rencana sendiri terhadap kami berdua. Kami mulai menuruni puncak Merpati dan menuju ladang Edelweiss, tumbuhan bunga abadi yang tumbuh di kawasan puncak gunung. Dan setiap gunung menampilkan bentuk dan punya ciri khas masing-masing. Aku dan Nopeng dengan sigap dan penuh antusias memetik bunga abadi tersebut. Pada saat itu, ada beberapa pendaki lainnya yang juga memetik bunga tersebut. Dan kami memetiknya seperti lupa waktu. Setiap mata memandang ke arah bunga tersebut terus memikat kami. Lalu aku pun berucap kepada Nopeng, "Peng, sudahlah, cuma tinggal ada kita doang yang ada di ladang ini," kataku pada Nopeng yang tetap semangat memetik bunga tersebut. Hingga bunga tersebut hampir penuh setengah tas kami. Ketika kami ingin kembali turun, tiba-tiba turun kabut yang gelap yang membuat kami sulit untuk mengingat jalan yang tadi kami lewati. Kami berputar di sekitar kawasan puncak Gunung Merapi, dan perasaanku mulai tidak enak. Nopeng yang berada di paling depan sibuk berputar-putar mencari jalan keluar, dan aku yang berada di paling belakang memanggilnya untuk berhenti dan tenang. "Peng, berhenti dulu. Ayo kita berpikir dan menenangkan diri. Kita sedang panik saat ini, Peng." Nopeng pun akhirnya menunggu dan kami duduk terdiam. "Gimana selanjutnya, Dai?" Suara yang keluar dari mulut Nopeng. "Aku tidak tahu. Kita coba duduk aja, mudah-mudahan kabut ini cepat menghilang," jawabku pasrah. Kabut mulai hilang sedikit. Nopeng kembali memimpin perjalanan. Kami berputar mencari jalan untuk turun ke bawah. Lalu sampai suatu ketika kami melihat sekelompok pendaki, jumlahnya aku lupa. Yang jelas mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Aku pun bertanya pada mereka, "Pak, mau kemana? Kami juga lagi kehilangan arah," ucapku pada mereka. "Kami mau turun, Pak, lewat jalur Simabur. Kalau Bapak mau ikut, boleh gabung bersama kami," tawarnya. Jalur Simabur merupakan jalur yang naik melewati daerah Simabur, Watu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Sementara kami naik lewat Kota Baru, daerah Padang Panjang. Kemudian aku menanyakan pendapat si Nopeng. "Gimana, Peng? Kita gabung aja?" tanyaku. "Gak usah, Dai. Perasaanku tidak enak," jawab Nopeng yang berdiri di belakangku. Lalu aku melihat ke kelompok pendaki tersebut. Dan aneh juga, aku lihat satu persatu pendaki itu yang laki-laki seperti tersenyum-senyum, sementara yang perempuan menangis sesenggukan. Dan dengan berat hati aku mengikuti keputusan Nopeng untuk tidak ikut bergabung turun bersama kelompok pendaki tersebut. Dan perjalanan mencari jalan keluar kembali dipimpin oleh Nopeng. Setelah kurang lebih 4 atau 5 jam, aku tidak bisa memberitahu waktu pasnya. Meski si Nopeng memakai jam, tapi aku dan dia pun tak ingat lagi perihal waktu karena panik. Nopeng menemukan satu jalan turun
yang menyerupai jalan vegetasi seperti waktu kita naik tadi. Meskipun aku sadar bahwa itu bukan jalannya, tapi aku ikut saja. Setelah penuh perjuangan dan beberapa kali aku terjatuh, kami tiba di sebuah jurang yang tidak begitu tinggi, tapi tetap saja kalau langsung lompat kaki bisa cedera. Nopeng yang turun pertama berhasil sampai bawah. Dalam hatiku terbesit, kuat sekali ini anak. Dan aku pun bingung tidak tahu mau turun lewat jalan mana. Akhirnya Nopeng menunjukkan jalan mana yang harus kulewati. Di saat itu timbul keisengan si Nopeng. Di dalam tas yang kami ambil ada tastel. Dia mengeluarkan tastel dan membiarkanku tergantung di bibir jurang. "Yai, aku foto dulu ya. Ayo senyumlah." "Peng, sudahlah, tidak usah bercanda. Kita udah hilang di gunung gini, kau masih sempat bercanda," ucapku. "Kalau kamu gak mau senyum, gak aku pegang kakimu supaya kamu gak bisa turun," ucap si Nopeng. Lalu aku ikuti saja kemauan si Nopeng dengan tersenyum kecut dengan gaya memelas. Dan aku pun lalu dibantu turun sama si Nopeng. Kemudian gantian, ini giliran dia yang meminta difoto olehku. Nah, sekarang gantian, aku lagi yang ke foto dah. Lagi-lagi aku ikuti kemauannya, dan sesi foto-foto pun selesai. Perjalanan pun dilanjutkan. Berkali-kali kami temui jalan curam namun mampu kami lewati. Hingga kami bertemu lagi jurang ke bawah yang lumayan tinggi. Nopeng yang pertama kali mencoba untuk turun berhasil melewati jurang tersebut. Aku terdiam. Kali ini sepertinya aku benar-benar tak mampu melewati jurang ini. Saat mencoba berpikir bagaimana caranya untuk turun, ketika itu tepat di sebelah kananku, di sebuah pohon tinggi, entah itu ilusi atau nyata, aku melihat sosok tubuh hitam. Awalnya aku tidak mengira kalau itu adalah bangsa makhluk halus. Aku melihat ke arahnya. Kemudian dia berdiri. Aku menulis ini sambil bulu kuduk merinding. Inilah rasanya aku mengubur kenangan ini dalam-dalam. Meskipun akhirnya ku coba untuk menulis ini, tidak lebih hanya karena ingin berbagi pengalaman. Lanjut ke cerita. Nopeng yang awalnya senang karena mendengar informasiku bahwa ada orang di sana. "Peng, ada orang di atas pohon. Tingginya sama seperti manusia normal. Ya udah, panggil aja dai." Belum selesai dia menyuruhku untuk memanggil. Aku langsung melanjutkan. "Peng, badannya hitam semua. Dia menuju-nujuku, seolah-olah ingin menyuruhku berbalik arah." Nopeng pun langsung menjawab, "Dai, jangan dengarkan orang itu. Cepat kamu turun. Dia bukan makhluk baik." Di tengah kepanikanku, aku tidak tahu mau turun dari mana. Peng. "Cepatlah. Dia mau turun seperti ingin menyusul kita. Dia marah, Peng," tambahku lagi. Nopeng yang sudah di bawah tak bisa melihat makhluk hitam tersebut. Dan dia langsung menjawab, "Lewat sini, Dai." Jalanan yang ditunjuk Nopeng di sisi kiri jurang tersebut ada rumput dan tanaman yang tumbuh menjalar ke bawah. Tanpa pikir-pikir lagi, aku nekat turun melewati jalan yang ditunjukkan Nopeng tersebut. Karena gravitasi, aku meluncur turun dengan tangan yang terus berpegangan pada tanaman yang menjalar tersebut. Entah bagaimana kejadiannya, posisiku langsung terbalik. Kepalaku ke arah bawah dan kakiku ke atas. Nopeng dengan sigap menyambutku dan sampailah aku di bawah dengan tangan lecet dan seluruh tubuhku dipenuhi tanah dan rumputan yang menempel di tubuhku. "Syukurlah kau masih selamat," kata si Nopeng. "Ayo kita lanjutkan perjalanan ini," kata Nopeng yang langsung berjalan di depanku. Aku pun langsung mengikutinya. Tak lama berjalan, lagi-lagi kami bertemu jurang. Kali ini Nopeng mencoba turun ke bawah untuk melihat kondisi jurang tersebut. Kemudian Nopeng kembali sambil mengucapkan ayat kursi. "Ada apa, Peng?" tanyaku. Nopeng mulutnya sambil berkomat kamit menyebutkan bahwa dia barusan melihat sesosok tubuh perempuan rambutnya keriting. Dia pakai rok, tidak pakai baju.
Dan dia tidurnya terengkurap di dasar jurang.